Nomor 10. Nomor 10. Nomor 11 ya. Nomor 11. Tiga benda dengan massa identik memiliki kecepatan awal, percepatan dan waktu seperti yang ditunjukkan pada tabel. Hubungan energi kinetik akhir dari ketiga benda tersebut adalah. Berarti ini kita cari satu-satu ya. Kita cari dulu yang A. Apa namanya? Energi kinetik akhir kan. Berarti harus cari VT. VT itu rumusnya V0 ditambah A kali T. Nah, jadi cari satu-satu dulu yang A. Yang A itu VT-nya adalah 10 ditambah 3 kali 1. Berarti ini adalah 13 kan. Yang B itu VT sama dengan 15 ditambah 1 kali 2. Berarti ini 17. Ya kan? Yang C itu VT sama dengan 20 ditambah 2 kali 3 sama dengan 26 meter per sekon ya. Nah, sekarang baru kita bandingkan. Energi kinetik itu kan rumusnya setengah mv kuadrat. Berarti karena masanya sama dan ini bisa dicoret, jadi tinggal perbandingannya lagi EKA banding EKB sama dengan EKC, EKC aja ya. Berarti setengah MVA kuadrat sama dengan setengah MVB kuadrat tambah setengah, ini sama dengan setengah MVC kuadrat. Jadi ini bisa dicoret nih, habis. Dah. Jadi VA dikuadratkan berarti 13 kuadrat banding 17 kuadrat banding 26 kuadrat. Nah, berarti kan yang paling besar itu yang ini nanti kan. Nah, tapi dia dari yang terkecil ya. Kalau yang terkecil ini yang paling besar. Ini yang paling kecil. Jadi kalau yang dari yang terkecil itu adalah ya urutannya sama berarti ya. A, EKA lebih kecil daripada B lebih kecil daripada C ya. Ini maksudnya besar ya, bukan B. Nah, ini C kan. Jadi A kecil dari B kecil dari C. Berarti jawabannya yang mana tuh? EKA kecil dari EKB kecil dari EKC ya. Jawabannya A ya. Nah, nomor 12, Pak Robert ingin membeli setrika dengan efisiensi besar. Toko terdapat 5 jenis setrika yang dimiliki spesifikasi berbeda berbeda. Setrika tersebut akan digunakan dalam waktu yang sama dan menghasilkan kalor yang sama. Setrika yang harus dipilih Pak Robert adalah, nah efisiensi itu kan rumusnya yang dihasilkan ya, yang dihasilkannya kalor, berarti per energi. Nah, berarti kalau dijabarkan lagi, Q-nya sama nih kan, Q sama, nanti bisa dicoret nih, Q sama, ya Allah, waktu sama, Q-nya sama gitu ya, nanti bisa dicoret. Jadi W itu bisa dijabarkan V kali I kali T gitu kan. Nah, lalu nanti kita cari perbandingan aja lagi. Karena di sini ada 5, berarti efisiensi 1 banding efisiensi 2, banding efisiensi 3, banding efisiensi 4, banding efisiensi 5. Untung nggak 100 ya. Nah, berarti ini adalah Q per V kali I kali T. Sama dengan, ya sama juga ya. Berarti Q per V kali I kali T banding Q per V kali I kali T banding Q per V kali I kali T banding Q per V kali I kali T. Jadi yang sama itu kan ini. Ini Q coret. Dah. T juga coret. Jadi tinggal V dan I aja lagi kan. Berarti ini yang pertama kan 200 kali 1,5 banding 1 per 200 kali 2 banding 1 per 220 kali 1,2 banding 1 per 220 kali 1,5 banding 1 per 220 kali 2. Jadi ini nanti dapat 1 per 300 banding 1 per 400 banding 1 per 264 banding 1 per 330 banding 1 per 440. Nah, dia yang ditanya itu adalah dia yang memiliki efisiensi besar. Nah, kalau efisiensi besar berarti tuh yang pembaginya yang kecil ya. Pembagi yang kecil kan ini. Berarti tuh jadinya ini efisiensinya lebih besar. Efisiensi keberapa nih? 1, 2, 3. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Karena pembaginya besar deh. Coba nanti dicari ya. Ini kan kalau ini dibagi 100 berapa? Atau ini 1 dibagi 300 berapa? Nanti yang paling besar itu hasilnya yang 264 ini ya.
karena pembaginya lebih kecil. Jadi efisiensi yang paling besar adalah efisiensi 3, yaitu yang C ya, yang benda C. Nomor 13, sebuah benda bermassa diketahui M sama dengan 2 kilo. Terus dilepaskan dari ketinggian tertentu. Setelah bergerak selama T sekon, benda memiliki energi, berarti ini EK2-nya sama dengan 400 Joule. Berarti H1-nya nggak tahu berapa, H2-nya 10 meter. Dari data tersebut, dituliskan beberapa pernyataan berikut. Berarti ini yang kita buktikan ya. Kita buktikan nomor 1 dulu. Jadi ini H2-nya. Nah, kita cari H2-nya ya. H2 itu menggunakan rumus energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Nah, EP1 itu kan M kali G kali H1 ditambah, karena dia jatuh bebas ya, berarti V1-nya 0. Kalau V1-nya 0, berarti EK1-nya juga 0 ya. Berarti ini 0. EP2 berarti M kali G kali H2. EK2-nya udah tahu kan 400. Jadinya M-nya itu kan 2 kali 10 kali H1 yang mau kita cari kan. 2 kali 10 H2-nya adalah 10 ditambah 400. Jadi ini 20H1 sama dengan 200 tambah 400. 20H1 sama dengan 600. Berarti H1 sama dengan 600 bagi 20 sama dengan 30 meter. Dah. Terus yang mana yang memungkinkan lagi ya? Coba kita cari, dia nomor 1 udah pasti bener nih. Nomor 2 aja dulu kita cari ya. Nomor 2. Nomor 2 itu berarti yang ditanya perbandingan energi kinetik dan energi potensial pada ketinggian 5 meter sebesar. Nah, jadi ini nomor 2 itu perbandingan EK, artinya ini EK2 banding EK2 itu adalah 5 banding 1. Nah, ini kita buktikan ya. Jadi EK2 kita cari dulu nih. Karena kan rumus EK2 itu EK2 per EK2. EP2 maksudnya ya. EK2 EP2 itu ini kan setengah MV2 kuadrat per M kali G kali H2. Coret-coret. Jadi H2-nya kan udah ada 5 meter nih. Tapi V2-nya belum tahu. Jadi kita cari dulu pakai energi mekanik lagi ya. EM1, EM2 gitu kan. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Berarti EP1 itu kan M kali G kali H1. Jadi kalau H1-nya itu tadi kan kita udah dapat H1-nya 30 kan. Berarti nanti H1, EK1-nya jatuh bebas berarti 0. EP2-nya M kali G kali H2. H2-nya nanti nih 5 meter nih ya. Ini H2 nih. Ditambah EK2, ini yang mau kita carikan setengah MV2 kuadrat. M coret. Dah. G10, H1-nya 30. Sama dengan G10, H2-nya 5, setengah, V1 dikuadratkan berarti V2 dikuadratkan itu yang mau dicari. Berarti 300 dikurang 50 sama dengan setengah V2 kuadrat. Jadi ini 250, ya kan? 250 kali 2 sama dengan V2 kuadrat. Jadinya ini dapat V2-nya adalah 500 ya. Ya, dapat 500. Dah, 500 sama dengan V2 kuadrat. Dah. Nah, tinggal kita masukkan aja ke sini lagi ya. Langsung aja lah sini, nak. Berarti kan setengah kali V2 kuadrat itu 500 bagi 10. H2-nya adalah 5 kan. Jadi tuh ini coret, ini habis. Terus ini coret 25. 25 per 5. Berarti 25 per 5 adalah 5 banding 1. Nah, benar berarti 5 banding 1. Jadi ini benar. Nomor 2 benar, nomor 1 benar. Jadi jawabannya A ya, 1 dan 2. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Nah, di sini perhatikan informasi-informasi berikut. Kelebihan penggunaan energi terbarukan untuk mengatasi keterbatasan energi ditunjukkan oleh angka. Berarti tersedia berbagai macam jenis dan di berbagai lokasi. Ya, ini kelebihan dari penggunaan energi terbarukan ya.
Jadi tersedia di berbagai jenis dan berbagai lokasi. Dapat dimanfaatkan daerah yang tidak terjangkau energi konvensional, enggak nih ya. Sumber energi tersedia secara kontinu, ya nih. Dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu tinggi, enggak ya. Polusi yang dihasilkan relatif rendah, ya benar. Jadi jawabannya 5, 3, dan 1. 1, 3, dan 5, 1, 3, dan 5, C ya. Oke, kita lanjut soal nomor 15 ya. Bahan bakar alternatif yang diperoleh dari pembusukan sampah organik dinamakan, jadi itu bahan bakar dari biogas ya. Biogas adalah energi yang dihasilkan dari limbah organik seperti kotoran ternak atau limbah dapur seperti sayuran yang sudah digunakan. Di organik itu kan dari sampah tumbuhan ya. Jadi jawabannya adalah yang Nomor 16. Permasalahan pemadaman listrik dapat diselesaikan dengan pemasangan panel surya. Akan tetapi, panel surya memiliki kelemahan dalam penggunaannya. Salah satu kelemahannya tersebut adalah berarti kelemahan panel surya. Itu yang A, mudah dalam proses pembuatan. Enggak juga ya. Perlu peningkatan, nah ini lebih tepat. Daya penerimaan energi cahaya matahari kurang besar, enggak. Listrik yang dihasilkan terlalu besar, enggak. Panel surya memiliki masa pakai yang cepat, enggak. Jadi kelemahannya yaitu yang B ya, perlu peningkatan efisien energi. B. Nah, untuk adik-adik yang belajar, kita sama-sama belajar ya. Jadi kakak jawabnya bukan berdasarkan kunci. Kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. 17. Energi geotermal berpotensi dikembangkan di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh geotermal itu dia asalnya dari dalam bumi ya, dalam bumi. Nah, dari apa? Kerak bumi lah di bawah pokoknya ya dari kerak bumi ya, pokoknya di bawah bumi lah intinya gitu ya. Di bawah kerak bumi. Nah, jadi itu tuh karena iklim tropis nggak ada hubungannya. Nah, ini yang lebih tepat ya, berada di zona Ring of Fire. Nah, Ring of Fire ini maksudnya dikelilingi gunung api ya, gunung api. Jadi karena dikelilingi gunung api, jadi ada beberapa lokasi yang memiliki sumber geotermal yang banyak seperti kayak di salah satunya tuh di Solo ya, di Sumatera Barat gitu. Oke. 18. Perhatikan kebijakan yang berhubungan dengan subsidi energi berikut. Strategi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi beban subsidi energi ditunjukkan oleh mengurangi beban subsidi energi. Menambah subsidi bahan bakar ini menambah beban nih namanya ya. Subsidi bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati. Ini bisa nih. Mengembangkan kendaraan dinas bertenaga listrik. Ya, bisa juga sih. Mengganti kereta diesel dengan kereta BBM enggak ya. Di jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. 2 dan 3 itu adalah yang C. 19. Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah karena terjadi penurunan minyak mentah adalah memanfaatkan gas alam Indonesia yang berpotensi sangat besar. Hal yang harus dilakukan agar gas alam dapat digunakan sebagai pengganti minyak mentah secara luas di Indonesia adalah membangun sarana transmisi yang distribusikan ini ya, mengeksplorasi lebih banyak sumber gas. Dia pengganti minyak bumi secara luas. Berarti kan secara luas itu kan didistribusikan ke semua tempat kan. Jadi yang lebih tepat itu jawabannya yang A ya, supaya dia terdistribusi ke semua tempat secara luas gitu ya. Nomor 20. Salah satu cara penghematan listrik dengan menggunakan lampu hemat energi. Pernyataan berikut yang tepat sesuai dengan pernyataan tersebut adalah penggunaan lampu halogen lebih hemat. Enggak ya, dia LED lebih hemat. Pengguna lampu LED lebih hemat dibandingkan lampu pijar. Iya benar. Jadi di sini nih antara lampu ini semua yang paling hemat itu adalah lampu LED. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah yang B.